sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang justru menyedihkan. Mengapa? Ada waktunya orang kalau dia sudah biasa komplain, dia sudah biasa bersungut, akan sampai kepada titik tertentu di mana dia sudah tidak segan-segan mempermalukan nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Lindungi hati kami supaya kami selalu hidup bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 dan ayat 5. Bilangan pasal 11 ayat 4 dan sampai ayat 6. Maaf. Bilangan 11 ayat 4 sampai ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Amin. Tadi saya sudah katakan, kita mendengar berita yang menyedihkan. Umat Tuhan itu saudara sekalian sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit bersungut, sedikit-sedikit mengeluh. Kenapa begitu?
Satu kata jawabannya ialah mental budak. Oleh sebab itu, bila engkau punya latar belakang memang sudah diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh hawa nafsu, sudah diperbudak oleh kecanduan, mari datang hari ini. Datang hari ini kepada Tuhan, serius bertobat, serius untuk menerima Yesus dalam hati saudara, beriman kepadanya, dilepaskan dari kutuk, supaya engkau tidak lagi punya mental budak atau mental diperbudak oleh dosa, tidak lagi punya mental kecanduan. Engkau bebas merdeka, karena kalau Tuhan Yesus sudah membebaskan saudara sekalian, engkau benar-benar bebas. Bila anak itu memerdekakan engkau, kata firman Tuhan, maka engkau benar-benar merdeka. Ia yang berkuasa melepaskan engkau dari semua kutuk di belakang sana, dan engkau akan dibuat menjadi punya mental pemenang. Tidak mungkin seorang prajurit mental pemenang mengeluh seperti ini. Orang di sini katanya mental apa? Bajingan. Kenapa mereka disebut bajingan? Kemasukan nafsu rakus. Kita dalam pelajaran kami, saudara sekalian, di kursus kami, di gereja kami, saudara sekalian, kita belajar tentang 7 roh yang merasuk Maria Magdalena itu. 1 namanya roh Lucifer, roh kesombongan. 2 namanya roh Mamon, dewa uang. 3 Asmodeus, roh hawa nafsu, macam-macam hawa nafsunya. Keempat, roh Lewiatan, orang yang dikerasukan roh iri hati dan dengki dan cemburu. Kemudian yang kelima, ini dia, roh Baalsebub, roh rakus, roh serakah. Itu dia. Ini yang merasuk mereka ini, saudara sekalian, yang disebut bajingan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, hari ini mari kita lihat diri kita sendiri. Saudara, bagus kalau saudara punya selera makan yang tinggi, tapi ingat, bila itu datang kemudian membuat saudara komplain, ya, ada orang yang memang jahat kepada istrinya. Istrinya masak kurang garam sedikit, kemudian dia bilang, ini seperti air dari kali. Itu tidak boleh seperti itu, saudara sekalian. Istrinya masak agak asin, dia bilang masakan ini lebih asin dari garam. Itu termasuk roh apa? Serakah. Ya, tidak boleh buat seperti begitu. Kita harus menghargai orang lain. Kenapa tidak katakan sih, ada garam di mana? Kemudian ambil sendirilah garamnya, tambah sedikit. Tapi kalau sudah tua seperti saya, ya memang lebih baik ibu masak yang tidak terlalu asin. So, masih dengar saya? Itu yang harus kita lakukan. Menang artinya apa di sini? Puas dengan roti yang Tuhan berikan. Mari kita lihat sebentar, kalau sudah mau tahu kualitas mana itu apa, mari kita baca Mazmur pasal 78 ayat 25. Mazmur 78 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan berbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Mana itu yang masak malaikat? Karena itu enak sekali roti itu. Roti mana itu? Karena itu disebut dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Dan kue ini juga, mana ini juga, saudara sekalian, itu satu makanan yang sangat berkualitas. Oleh karena itu dia bisa dikonsumsi oleh mulai dari balita sampai kepada orang jompo atau lansia, orang lanjut usia. Luar biasa makan ini.
Tapi untuk orang yang bernafsu rakus tadi, untuk orang yang punya mental budak, yang dikuasai oleh roh Baal Zebub tadi, saudara sekalian, mereka mengatakan apa? Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Aduh, bagaimana orang ini bisa bilang seperti itu? Tetapi sekarang kita kurus kering. Minta ampunlah. Jadi tolong saudara sekalian, jangan ucapkan sesuatu yang melanggar kekudusan Tuhan dengan mulut kita. Kita punya mental budak, ngomong sembarangan, menghina makan datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu di gereja kami, ketika kami makan, kami selalu berdoa begini: terima kasih Tuhan untuk makanan minuman ini. Tuhan berkati, jadikan apa? Jadikan kesembuhan, pemulihan dan kekuatan bagi tubuh kami. Kami akhiri dengan apa? Tuhan Yesus, mari makan bersama dengan kami. Karena kita tahu makanan ini pasti enak. Ya. Oleh karena itu hari ini mari lepaskan semua mental budak. Yesus sudah mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari mental budak, mental bersungut, mental mengeluh, mental komplain, dan gantikan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau mengasihi kami dan berkati kami. Tolong kami untuk lepas dari kutuk mental budak, kutuk bersungut, mengeluh, dan komplain. Dan beri kami hati yang selalu bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.